Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari Pak Menurung ya, Pak Menurung. Saudara itu pada saat proses pengurusan daripada SK Tanah Hambalang itu sebagai apa jabatannya? Sekretaris Utama Pak. Sebagai? Sekretaris Utama BPN RI. Kemudian 1 September karena transisi kosong saya ditunjuk Pak Kepala PLT pengurusan apa? Waktu itu kepalanya sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Terus ini kan proses mengurus SK. Ini SK apa? SK hak pakai ya? Iya, SK pemberian hak pakai. Sama. Nah kemudian proses sertifikatnya apakah dilanjuti atau bagaimana? Kita tidak tahu lagi Pak. Setelah diambil SK itu yang mengurus itu harus daftar di kantor pertanahan Bogor, Kabupaten Bogor. Ya? Iya. Proses selanjutnya saya tidak tahu. Tidak. Ini hanya proses sampai SK hak pakai keluar gitu ya. Itu bidang apa yang mengurus hak pakai itu? Ya tadi bidang hak tanah dan pendaftaran tanah Pak, yang bidang saya itu. Bidang saudara itu. Iya. Nah itu masuknya 2006. Siapa yang pertama kali mengajukan permohonan itu? Menpora Pak. Menporanya orang dari Kemenpora yang datang mengurus itu siapa? Saya katakan tadi Pak, saya September 2009, jadi sebelumnya itu saya tidak begitu tahu. Tidak tahu. Nah, pada saat saudara sudah masuk September 2009, siapa orang Kemenpora yang sering berurusan sama saudara? Tidak ada yang ketemu sama saya Pak. Sama staf saudara? Saudara kan bagian atasnya. Bagian bawahnya siapa? Saya tanya juga, mereka mengatakan tidak pernah ketemu dengan orang Menpora. Lalu siapa yang ngurus kalau bukan orang Menpora? Apa ada pihak lain? Yang saya ketahui setelah Pak Ignatius nelpon saya itu Pak, itu aja. Kan udah yang terakhir. Iya. Ini kan proses panjang ini. Ya, itu di bawah saya nggak tahu persis Pak. Mas saudara atasan loh. Masa saudara selaku atasan nggak tahu siapa yang ngurus di bawah? Ya, September itu kan singkat sampai Januari itu, jadi September sampai 2006 itu saya nggak tahu itu Pak prosesnya. Ada namanya Mindo Rosalina Manulang nggak yang bolak-balik ke sana ngurus? Saya tidak tahu, yang mulia, saya tidak tahu. Jadi siapa yang ngurus? Kalau bukan orang Kemenpora, orang Kemenpora kan tidak. Lalu siapa? Jadi prinsipnya kan Pak, begitu masuk berkas dari kantor pertanahan lengkap itu nggak perlu ada mengurus ke BPN itu. Ya itu kalau yang normal-normal, ini kan udah bermasalah ini. Lama prosesnya dan kurang-kurang kan. Saya tidak tahu Pak. Jadi yang saudara tahu apa berkaitan sama proses? Yang saya tahu setelah saya PLT di Deputi 2, Deputi Atasan Pendaftaran Tanah September, di dalam proses administrasi ada surat, ada disposisi dari Pak Kepala BPN. Oh ya, ada ini. Pak Kepala. Iya, kemudian saya disposisikan ke bawah. Apa disposisi? Oh, yang tadi itu untuk dijelaskan angka, ada angka 567 gitu Pak. Angka apa maksudnya? Itu halaman
peta. Ada halaman RPD itu Pak. Ada RPD, beliau tuh mungkin kurang yakin, jadi minta penjelasan. Kapan itu syarat-syarat itu lengkap? Tadi kan SK 6 Januari ya, 6 Januari 2010 ya Pak Joyo. Kapan syarat-syarat itu lengkap? Tanggal 28 Agustus itu sudah dinaikkan oleh Deputi yang lama, Bambang Eko. Itu sebenarnya minus pelepasan hak dari Pak Prabowo, itu aja Pak, udah lengkap. Jadi diyakini pada saat itu Pelepasan itu tadi saya katakan kan tidak terlalu perlu. iya Pak. Ada ya tergantung keyakinan itu kan. Jadi Bambang Eko itu sudah dinaikkan. Itu yang ditandatangani Pak Kepala tadi. Ditandatangani, tapi saya nggak tahu. Seperti penjelasan beliau itu ada info dari Deputi lama, jangan diturunkan dulu Pak olehnya. Penjelasan beliau tadi. Jadi kenapa tidak diturunkan, saudara tahu? Ya menurut penjelasan Pak Joyo tadi bahwa alangkah baiknya kalau pelepasan atau kepemilikan hak keperdataan daripada Pak Prabowo itu, pemilikan HGW yang lama itu ada gitu. Jadi ragu-ragu beliau ini. Jadi saya lihat ditandatangani SK-nya, tapi lampiran tidak ditandatangani. Itu Pak yang saya tahu. Pak Joyo. Pak Joyo ya. Saudara bertugas di BPN sejak kapan? Tahun 2005 yang mulia. Tahun 2005. Berarti pada saat permohonan itu masih 2007 saudara sudah tugas di sana. Sudah. Sudah tugas di sana. Nah, dari pihak Kemenpora, setahu saudara siapa yang mengurus? Saya tahu pertama kali bahwa akan ada permohonan itu sebenarnya bulan Mei tahun 2006 ketika Menpora Adi Aksa Daud datang ke kantor kami ditemani oleh para staf menanyakan proses pengurusan sertifikat hak pakai instansi pemerintah untuk Kemenpora itu. Itulah pertama kalinya kami tahu. Dan setelah itu saya tidak ada lagi laporan. Baru pada tanggal 22 Januari 2007 ada laporan dari Deputi bahwa ada permohonan dari Kemenpora yang permohonan itu belum bisa diproses dan harus diturunkan dan minta waktu. Yang taken siapa dari Kemenpora? Permohonannya itu? Apakah Menteri, apa Sesmenpora atau siapa? Bukan yang mulia. Oh, ini mestinya ada di dokumen. Saya tidak ingat karena itu proses di bawah ini. Ya sudah ada. Basri Tartamsidi Betangsi Itu dari Kemenpora. dari Kemenpora, Kasubag TU Deputi 4 Bidang Pemberdayaan Olahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2006. 2006 September. Kemudian dalam proses selanjutnya, ingat tadi ada beberapa persyaratan yang Ya, 4 hal. Iya. dalam proses selanjutnya ini apakah yang mengurus itu orang Kemenpora atau orang yang di luar Kemenpora? Seharusnya Kemenpora. Seharusnya Kemenpora. prakteknya gimana? Kenyataannya Yang saya tahu dan saya yakini kenapa sampai karena setelah itu kan semua proses di bawah menurut tupoksinya yang mulia dan yang diatur oleh Perpres nomor 10 tahun 2006 dan aturan pelaksanaannya bahwa analisis fisik, administrasi dan yuridis itu diselesaikan oleh kedeputian dengan jajaran di situ yang mulia. Dan saya baru memperoleh kembali laporan itu pada tanggal 31 Agustus 2009. Cukup lama. siapa saja yang pernah menghubungi saudara
itu proses pengeluaran SK proyek amdal. Tidak ada yang mulia. Ya, Tidak ada. tidak ada. Kecuali Menteri Adiaksa Daud yang sebelumnya. Yang pertama. Iya. Lalu sesudahnya Tidak ada yang mulia. ada enggak? Tidak ada. Nasarudin pernah hubungi saudara? Tidak ada yang mulia. Kan? Tidak. Ayo, benar ini. Ya yang mulia. Ya. Mindo, Saya tidak kenal siapa itu. Mindo Rosalina. Saya tidak kenal. Pak ini, Pak Menurung. Ya, saksinya Pak Menurung ya. Siapa yang selalu menghubungi pihak daripada BPN untuk mengurus SK? Saya katakan tadi yang mulia, September mulai saat itulah start saya di situ. Ya, setelah saudara masuk. Tidak ada saya tahu yang menghubungi Menpora. Tidak. Orang di luar Menpora. Saya komunikasi saya hanya Pak Ignatius. Wafid Muharram, Tidak saya kenal. Mindo Rosalina. Tidak saya kenal. Tidak. Siapa yang saudara kenal orang yang ngurus? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi gimana prosesnya kemudian suratnya sampai ke saudara? Saya katakan tadi pada kira-kira tanggal 10 September disposisi Pak Kepala turun secara organik ke bawah, secara organik. Kemudian itu saya baca bahwa kenapa turun lagi nih Bapak Mangeko, udah bagus juga ini gitu ya. Tapi kan itu akhirnya kan Kemudian saya disposisi ke bawah, naik lagi ke atas Pak. Saya kirim. maksud saya orang yang mengurusnya siapa? Tidak ada. Bukan masalah suratnya turun naik. Tidak ada. Saya sudah disumpah kemarin yang mulia. Tidak ada. Si ini Pak Joyo. Coba jelaskan siapa yang ngurus. Maksudnya yang mulia? Ya, yang ngurus surat-surat itu selain karena ini Ya. kenapa kok sampai ke tingkat DPR? Berarti ada sesuatu. Ya. Saya sudah tidak tahu yang itu mulia. normal, keluarnya nggak ada sampai ke DPR. Saya sudah tidak tahu yang mulia. Saya tahunya proses bagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Saudara kenal Nazarudin? Pada saat itu tidak, saya tidak tahu. Ya? Tidak. Kapan saudara mulai kenal? Tahu, bukan Tahu, kenal. ya. Katakanlah tahu. Kapan mulai tahu? Tahu ya setelah rame-rame itu ya mulia. Ya. Ya setelah rame-rame itu. Kalau Indo, Saya tidak kenal ya. Wafid, Muharram, Tidak kenal. Mundaki, Ketua Bank, Tidak kenal. ya. Tidak kenal. Kangku Bagus, Tidak kenal. tidak kenal juga. Tidak kenal. Saudara pernah terima nggak duit atau sesuatu berkaitan dengan pengeluaran SK? Tidak yang mulia. Karena semua udah cerita di sini. Saudara dapat 3 miliar, Tidak ada yang mulia. ya. Benar ini. Benar. Karena kalau saudara berbohong di sini ini terekam semua. Saya siap yang mulia. Saksi-saksi cerita, saya tanya. Tidak ada yang mulia. Misalnya konfirmasi aja sama saudara, karena saudara jadi saksi di sini. Karena yang kami periksa di sini kan bukan orang bodoh, doktor S3 semua, yang tidak mungkin akan berkata iya atau tidak. Kalau tukang copet di pasar itu dia akan bilang iya, tidak. Tapi kami tahu di sini intelektual semua, ilmuwan semua, dan kami tidak akan mungkin menanya iya atau tidak. Kami cukup ambil keterangan. Jadi saudara tetap berkata tidak. Tidak yang mulia. Silakan nanti prosesnya selanjutnya pusat ini. Pak Ignatius ya.
Iya, yang mulia. Tadi kan Bapak udah sampai udah dapat itu SK sebutkan Pak Manurung kan gitu. Iya. Itu yang Bapak bawa itu yang dikasih Pak Manurung tuh asli SK-nya atau kopi atau tulisan atau gimana? Yang jelas kalau menurut saya ya Pak, yang mulia. Enggak, yang nampak waktu itu. Ya, yang nama karena terbungkus amplop. Terbungkus amplop. Waktu itu saudara serahkan ke siapa? Ke Nazarudin. Ya, pada Pak Di Nazarudin. lantai 9 Di lantai 9. gedung DPR. Ya, Nah, apakah itu ruangannya dengan terdakwa beda-beda? beda. Tapi Tapi lantai 9. beliau ada di situ. Maksudnya berada di situ berada di ruangan yang Nasar atau sama-sama di lantai 9? Oh, di sini? Apakah terdakwa itu ada di ruangan Nazar bersama-sama waktu saudara serahkan atau hanya bukan berada di lantai 9 tapi ruangnya beda-beda? Enggak, satu ruangan, Pak. Satu ruangan. Ya, Berarti jadi penggunaan satu saya sudah ruangan. menyerahkan sama Pak Najar, terus kami melaporkan sama ketua fraksi, Pak suratnya sudah saya serahkan Pak Najar. Kenapa saudara kok ngomong lagi orang depan ini? Ya, kami Tahu tahu. ya? Iya, tapi Tahu kan nggak? waktu mau pulang kan saya sambil pamit kan memberitahukan. Nah, itu yang saya tanya. Saudara kan menyalahkan, maka kalau satu ruangan, kita satu ruangan ini, Iya. kayak gini, misalnya, untuk apa lagi kemudian saudara kemudian menambah kalimat lagi? Sudah saya serahkan ya Pak Nazar, toh dia ada di situ. Iya, Kenapa? barangkali itu sebagai satu penegasan saja bahwa yang menerima langsung itu kan Pak Nazar, Pak, yang mulia. Tapi depan dia. Ya, tapi saya menyampaikan beliau itu kan juga sebagai penekanan langsung laporan saya sebagai bawahan pada pimpinan. Artinya apa yang beliau perintahkan saudara udah laksanakan. Iya, itu. Nah, pada saat saudara mengurus ke Pak Manurung ini, itu perintah langsung dari terdakwa. Ya, jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa awalnya kami ditelepon Pak Najar. Ya. Terus saya sudah naik tadi. Maksud saya, perintah itu langsung dari terdakwa atau melalui orang lain lagi? Kalau menurut saya kalau di situ ada beliau berdua, itu pimpinan semua. Jadi saya apa yang disampaikan oleh Pak Nazar. Itu yang saya tanya. Kan tadi saudara ditelepon Nazar. Iya. Supaya datang ke pimpinan, maksudnya terdakwa. Iya. Kemudian saudara kan datang. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat saudara kemudian memang datang ke terdakwa itu terdakwa memerintahkan saudara untuk ngurus itu SK Tanah Hambalang? Tadi kan sudah kami laporkan Pak yang mulia. Iya. Beliau hanya menanyakan, Bapak di Komisi 2, betul. Pasangannya dengan BPN, betul. Terus Pak Najar menyampaikan, Pak tolonglah itu tanah Menpora itu, tolong yang belum selesai ditanyakan BPN. Itu Pak. Tapi karena itu berada dalam satu, pimpinan itu berada dalam satu ikatan bahwa itu ya saya anggap bahwa pimpinan juga sudah tahu sebelumnya kenapa saya diundang oleh Nazarudin untuk naik ke atas ke ruang pimpinan. Tapi mereka satu ruangan ya? Iya. Memang di kantor di DPR itu mereka seruangan atau kebetulan aja? Untuk pimpinan ada ruangan sendiri. Dan maksud saya gini, antara Nazarudin dengan terdakwa ini memang berkantor di satu ruangan? Tidak. Itu, atau kebetulan pada saat itu mereka lagi Berdekatan. Ruangannya berdekatan. berdekatan, Iya. tapi tidak satu ruangan. Dalam satu ruangan enggak. Artinya kalau sebetulnya apakah mereka itu ada dalam ruang itu, artinya ada yang datang ke sini salah satu. Ya Pak Nazarudin datang ke ruangannya Pak Ketua. Jadi artinya pada saat saudara datang itu adalah ruangannya terdakwa. Iya. Nazarudin datang ke situ dan Iya. saudara saksi juga datang ke situ. Iya. Jadilah dialog. Iya. Kami lanjutkan ya, sebelah saksi Ignatius ya. Ini ada dijelaskan barusan ditanya oleh Ketua Majelis bahwa Anda ditelepon Anas, kemudian yang
saya ulangi, ditemukan sama Nazar. Dan yang meminta tolong itu si Yang menyampaikan meminta tolong langsung ya, itu adalah Pak Nazar di depannya Pak Anas. ya. Saya sedikit mau konfirmasi aja, karena itu beda sama BAP Anda. Ya. Di BAP ini ada beberapa poin ini, pertanyaan, itu Anda menyebut Anas. Seperti nomor 8. Kemudian di ruangan Saudara Anas Urbaningrum tersebut baru saya mengetahui bahwa saya diminta tolong oleh Saudara Anas Urbaningrum untuk menanyakan progres terkait permasalahan tanah Menpora di BPN. Dijelaskan oleh Saudara Anas Urbaningrum karena saya pada saat itu menjabat sebagai anggota fraksi Demokrat di Komisi 2. Ini saya dapat bantu. Sebagai seorang pensiunan TNI, maka saya anggap permintaan tolong dari Saudara Anas Urbaningrum tersebut merupakan perintah tugas yang harus saya laksanakan karena yang bersangkutan adalah ketua fraksi Demokrat. Ya. Itu berbeda dengan keterangan Anda barusan yang ditanyakan oleh majelis, oleh ketua majelis, bahwa yang minta tolong itu si Nazarudin. Yang benar itu yang mana? Ya, ini tadi di tengah-tengah saya pembicaraan dengan Pak Ketua, itu Pak Nazarudin ngomong nyelonong itu, tapi saya pada waktu itu baru pembicaraan dengan Pak Ketua soal saya ditanya Komisi 2, Ya. pasangannya BPN, terus dia nyelonong menyampaikan itu tadi. Tapi bagi kami Pak, karena ini dalam satu tempat dan itu adalah satu unsur pimpinan, jadi ya, apa yang disampaikan Pak Nazarudin itu sepengetahuan daripada Pak Ketua. Itu bagi Anda. Bagi kami harus jelas Pak, kalau berbeda keterangan Anda di BAP ini dengan yang disampaikan di persidangan ini, kami harus tanyakan kenapa berbeda. Wah bilang demikian. Di BAP nomor 9 juga begitu. Kemudian Saudara Anas Urbaningrum menyampaikan kepada saya bahwa di Kementerian Pemuda dan Olahraga ada masalah tanah yang belum selesai juga suratnya. Pada saat itu, seingat saya Saudara Anas Urbaningrum mengatakan, Pak minta tolong ditanyakan ke BPN, tanahnya Menpora kok prosesnya nggak selesai-selesai. Saudara Anas Urbaningrum lalu meminta saya untuk menghubungi pihak BPN untuk menanyakan masalah tersebut. Jadi bukan Nazar yang ngomong, Pak Anas di sini. Yang benar itu yang mana? BAP atau keterangan Anda di sini? Yang keterangan saya di sini. Kenapa berbeda keterangan di sini dengan di BAP ini? Karena ya itu tadi Pak Yang Mulia, saya itu menilai posisi pimpinan dan bendara itu satu wadah sebagai pimpinan. Nah, itu penilaian Anda. Makanya saya bagi kehidupan saya apa yang disampaikan oleh Pak Nazarudin itu atas pengetahuan daripada Pak Ketua. Jadi yang di BAP ini yang Anda bilang ini Anas Urbaningrum yang menyampaikan kepada saya itu minta tolong itu jelas bahasa Anda ini. Pak Anas Urbaningrum mengatakan, Pak minta tolong ditanyakan ke BPN, tanahnya Menpora kok terusnya nggak selesai-selesai. Ini nggak benar ini? Ya, menurut saya sebetulnya yang saya jelaskan sekarang ini. Sekarang ini. Ya, Alasan itu ya, tadi alasannya ya. ya alasan saya karena itu tadi. Harus minta kejelasan Pak, kenapa berbeda keterangan Anda itu di BAP dengan di persidangan. Kalau tadi Anda menafsirkan demikian tadi itu. Saya menafsirkan itu tadi. Baik. Kemudian sehubungan dengan surat kuasa yang berhubungan dengan Pak Manurung tadi itu, ya kan tadi kan itu kan tidak ada surat kuasanya. Waktu Anda mengambil surat SK itu ke BPN, ya, Ya. itu nggak ada surat kuasa kan Pak? Ya, kami sendiri nggak tahu itu SOP-nya di BPN surat kuasa, satu. Yang kedua, saya itu hanya diminta ditelepon oleh Pak Managam untuk mengambil, ya saya mengambil aja. Mengambil. Tapi kan sempat ada dialog antara Anda, Bu Luki sama Pak Manurung ini. Enggak. Hah? Dialog enggak ada. Ada Pak Manurung tadi bilang. Ya, kalau masalah dialog enggak ada. Karena saya datang hanya hasil diberi terus tanda tangan. Oke, silakan kasih Pak Manurung mic-nya, Pak. Bagaimana Pak Manurung? Tadi Anda katakan bahwa saat ini Anda arahkan Pak Ignatius ini ke Ibu Luki. Iya. Kemudian Ibu Luki bahwa surat sudah ada Sudah lengkap semua. lengkap semua, tapi nggak berani menyerahkan karena Iya, tidak ada Pak. surat kuasa. Betul. Jadi itu Anda terangkan tadi. Betul Pak. Akhirnya Ibu Luki sama Pak Ignatius ini ke Anda. Iya. Dan dialog. Iya. Gimana Pak? Sampai akhirnya dibilang, kalau masa nggak percaya sama saya. Iya. Itu gimana ya benarnya itu? Ya itu yang benar Pak. Yang benar harus ada surat kuasa. Ada surat Ada kuasa. Bapak ini tadi. Dialognya ada. Ada dialognya. Jadi kalau tidak ada dialognya, ngapain sih Luki sama Pak Ignatius datang ke saya? Itu sudah final di ujung Pak. Makanya. Banding ke saya karena tidak ada surat kuasa. Artinya Bu
bukan banding pengertian Ya, tidak bisa diputuskan oleh. memutuskan lah ini. Iya, Pak. Menyerahkan kan gitu. Betul, Pak. betul. Makanya dibawa ke Anda yang Iya. karena menurut aturan SOP itu harus pakai surat kuasa. Saat puasa. Dan memang Pak, biasanya itu nggak pernah ada seperti itu ke saya. Udah ribuan keluar surat. Itu cukup dibawa. Biasanya kalau tidak bawa surat kuasa, itu dikasih fotokopi. Nanti suruh, kalau udah surat kuasa ada, baru saya kasih. Tapi nggak tahu kenapa orang itu Yang di sini seperti itu. akhirnya memberikan izin begitu ya. Ya, karena saya juga kenal beliau, tidak menyalahgunakan kewenangannya, dan saya kenal betul baik, ya sudah saya serahkan aja Pak. Dengan catatan surat kuasa menyusul. Ada di buku Pak. Sekarang surat kuasanya sudah diserahkan atau belum Pak? Karena langsung ini Pak, sengketa ini ada 10 hari kemudian ya Bapak Menpora pun hari itu udah langsung ditahan, jadi nggak ada surat kuasa itu akhirnya. nggak ada Pak sampai hari ini nggak ada. Nggak boleh, harusnya itu surat kuasa kan gitu. Kuasa disusulkan akhirnya kan tidak muncul juga surat kuasa yang mau disusulkan itu. Dan setelah hari itu Pak, terus terang saya hubungi beliau ini sebelum di BAP di KPK, memang teleponnya nggak pernah bunyi, jadi seharusnya mau membicarakan surat kuasa itu supaya beliau tuh ngambil dari Menpora. Kalau bisa beliaunya butuh ya, pokoknya gampang nanti surat kuasa bisa menyusul kan gitu Pak ya. Ya kira-kira begitu dengan perasaan loyalitas dan apa itu Pak. Jadi Anda menyerahkan itu karena Anda merasa ini rekan di Komisi 2, rekan-rekannya BPN di itulah ya. Jadi nggak Komisi apa-apa, 2 ya, gitu, Pak, mitra kerjanya Pak. Kalau bukan Pak Ignatius yang datang ke Anda kan nggak bakal kasih itu kan gitu. Tidak Pak. Iya, nggak bakal dikasih karena yang datang Pak Ignatius, anggota Komisi 2, rekannya bisa dengar pendapat, ya, akhirnya dikasihlah semacam kebijakan gitu. Dengan catatan surat kuasa menyusul kan gitu Pak. Betul Pak. Ternyata surat kuasanya sampai detik ini tidak muncul-muncul. Ya, silakan Pak Ignatius bagaimana? Terima kasih Pak. Iya, kami ini pihak yang diundang untuk datang Pak. Satu, dua pihak yang tidak tahu SOP yang di BPN itu harus ada surat kuasa dan sebagainya, saya tidak tahu. Sehingga saya datang ke ruangan beliau, ada surat itu, saya disuruh bikin tanda terima, saya bikin itu aja. Jadi kalau memang aturan SOP-nya itu begitu kan itu harus Tapi dilakukan. di BAP Anda juga nggak pas juga Pak Ignatius. Di sini Anda bilang, masa sama saya nggak? Berarti ada dialog juga sebelumnya, bukan ada tanda tangan, disuruh tanda tangan. Enggak, ya dialog biasa kalau Ya, ketemu di bukan masalahnya bahwa ini surat kuasa itu sama Buluki, ada nggak itu? Seperti itu. Gimana Pak? Bahwa Anda kan sama Buluki berurusan sebelumnya, bukan sama Pak Manuro. Ya, Benar nggak sama Buluki? saya ke ruangannya beliau kok Pak. Sama Buluki ada nggak urusannya? Kemudian diundang beliau. Iya bedanya. Ya udahlah, mana yang benar kita nggak tahu lah ya. Enggak, tapi saya ke ruangannya beliau, enggak ke ruangannya Buluki. Buluki itu stafnya beliau, saya enggak ke ruangannya. Saya datang ke ruangannya beliau karena ditelepon beliau. Itu bedanya dengan keterangan beliau ini. Ah, ya itu Beliau ini kan bedanya. katanya ke Buluki dulu kan gitu. Ya. Ya, makanya yang paling tahu kan yang Maha Kuasa sama Iya, yang Kedua. betul, Ya. betul. Masa Yang mau bukan kuasa. berbohong kan gitu, itu aja kok. Iya. Yang berbohong itu ya bukan kuasanya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang nanti yang menentukan bagaimana. Kemudian yang mengenai Pak Ignatius selesai itu kan lapor lagi sama Pak Nazarudin, menyerahkan Ya. di ruangan siapa? Ruangannya Nazarudin atau ruangnya Di- terdakwa ini? Di ruangan pimpinan karena Pak Nasruddin di situ. Pimpinannya siapa? Keduanya pimpinan Pak. Pak Anas maksud Ruangnya saya. Pak Anas. Ya. Jelas dong di ruangan terdakwa ini. Ya. Nazarudin ke ruangan situ. Kan nggak mungkin satu ruangan itu berdua Nazarudin sama Anas kan nggak mungkin. Iya. Ruangan itu ruangnya Pak Anas. Di ruangan. Kan ruang Pak Anas ya bukan ke ruang Nazarudin ya. Iya. Bukan ke ruang Nazarudin yang di situ ada Anas, tapi yang benarnya ke ruang Anas yang di situ ada Nazarudin. Iya. Yang kedua yang benarnya ya. Nah, disitulah Anda menyerahkan kepada Nazarudin Iya. di depan Pak Anas. Iya. Ada nggak dialog sama Pak Anas?
Ya, menyampaikan aja Pak. Kami waktu mau keluar, mau pulang, Pak sudah nyatakan Pak Najar. Oh iya Pak, terima kasih, itu aja. Itu di depan Nazarudin juga? Iya. 3 gitu ya? Iya. Sudah saya selesaikan, sudah saya serahkan sama Nazarudin. Iya. Terima kasih gitu. Iya. Pak Joyo ya. Ini pengadaan tanah ini kan dalam rangka untuk kepentingan umum. Kalau tahun itu ya, Iya ya. ya pada tahun itu. Pak, biasanya kalau untuk kepentingan umum ada panitia 9 apa istilahnya itu Betul. dalam 35 ya. Betul. Nah ini itu gimana itu? Pada saat pengajuan untuk sertifikat ada nggak di panitia 9? Justru itu menjadi salah satu dari 4 persoalan yang kami sampaikan tadi. Khusus untuk pengadaannya itu tidak menggunakan, menurut laporan, tidak menggunakan Panitia 9. Kepres 55 tahun 93. Dan di situ ada panitia 9 di dalamnya. Tidak ada itu. Tidak ada. Seharusnya ada. Seharusnya ada pada periode itu. Kalau tidak ada itu bisa dikabulkan nggak permintaan ini? Nah di situ deputi dengan jajaran minta waktu menyelesaikan. Ada beberapa yang dilaporkan melalui risalah pengelolaan data dan data dinas bahwa apakah pengeluaran uang itu menyalahi aturan. Karena itu ada proses dengan BPK itu yang bisa dilaporkan. Dan yang kedua, pada periode tersebut, pada periode pengajuan itu Kepres 55 itu telah diganti menjadi Perpres 36 tahun 2005 seingat saya. Yang kebetulan gedung itu tidak lagi masuk dalam pengertian kepentingan umum. Oh, gedung itu sudah termasuk dalam pengertian umum. Tidak. Tapi lahannya sendiri gimana itu? Ya lahan untuk membangun gedung instansi itu di Kepres 5599 itu masuk di dalam.